Atau Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, yuk kita open cam dulu ya. Saya mau lihat nih. Ini pertemuan pertama ya. Jadi saya mau lihat ini partisipan. Ada yuk, di mana yang lainnya? Baru ada Pensianus Prayogo. Yang lain ada Ali Usman. Oke, Edi. Nah, baru ada tiga orang. Yuk, sambil ditunggu yang lain. Saya perkenalkan diri dulu ya. Ini eh, screen sharingnya kelihatan kan ya? Berubah nggak ya? Belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan ya? Iya. Coba dia. Oke, udah kelihatan. Udah ya. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dika. eh ini sedikit tentang saya ya. Oke, nama saya Dika Anbia. Research interest-nya ada di cybersecurity dan AI. Jadi,
percabangan antara software engineering, eh, lalu ada security di situ ya, cyber security dan ada artificial intelligence. Sebetulnya ke arah sana. Lalu ini ada beberapa terkait dengan pendidikan terakhir saya. S1 saya di UIN di Software Engineering, lalu S2 saya di ITB. Ini sesuai dengan yang saya kerjakan saat ini di Artificial Intelligence dan Cyber Security. Oke, dari 2010 saya masuk ke BPT dulu ya. Sekarang namanya jadi berubah BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Saya ada di Pusat Kecerdasan Artifisial dan Cyber Security. Terus sampai hari ini. Ini beberapa experience, ongoing project dan past project riset saya. Di ongoing project saya sekarang sedang di machine learning dan deep learning untuk IDS. Lalu ada spoofing detection menggunakan artificial intelligence. Spoofingnya di audio ya. Jadi bagaimana caranya mendeteksi kalau audio atau suara yang dihasilkan oleh orang atau suara yang dikeluarkan ya, yang didengarkan itu oleh mesin atau oleh sistem itu bisa diketahui palsu atau suara yang asli gitu ya. Itu poinnya di situ sih untuk spoofing. Contohnya misalkan kalau kita pakai sekarang kan banyak mobil yang pakai ini ya, voice command gitu ya. Nah, itu bisa kita bisa deteksi tuh si voice command itu berdasarkan dari orangnya asli atau dari orang lain. Atau sekarang kan banyak orang yang bisa niruin suara ya, suara-suara orang terkenal atau bukan suara kita sendiri bisa ditiru oleh orang lain gitu. Nah, ini bisa dideteksi menggunakan AI. Lalu satu lagi malware dan vulnerability analysis menggunakan large language model. Ini menggunakan model transformers ya yang sekarang banyak dikembangkan pakai misalkan Google Gemini, terus ada apalagi Copilot, Microsoft Copilot, ada si ChatGPT, ya, itu asalnya dari large language model. Nah, ini saya gunakan bagaimana caranya untuk bisa mendeteksi atau menganalisis malware dan vulnerability. Lalu berapa pas project dari 2018-2021 saya ada di Government Public Infrastructures, ini tantan elektronik ya, simpelnya. Lalu setelah itu tanda tangan elektronik, saya juga selain itu ada di Artificial Intelligence Forest Fire untuk mendeteksi kebakaran lahan gambut di Oki waktu itu. Lalu ada pekerjaan bersama Telkom University ya, ini blockchain based hospital data integrations, jadi menggunakan blockchain database ya untuk waktu itu di COVID-19. Lalu yang terakhir ini ada di utilization artificial intelligence, jadi penggunaan artificial intelligence untuk memprediksi dan mengklasifikasi tingkat kematangan buah. Nah, contohnya kalau di sini saya tingkat kematangan buah pisang gitu. Jadi kita bisa klasifikasi berdasarkan beberapa pisang, kita punya kelasnya dari grade A1, 2, 3 gitu. Grade 1 itu untuk ekspor, grade 2 itu untuk di mall, misalnya grade 3 itu untuk yang di pasar. Nah, itu kita bisa deteksi pisang ini nanti masuk ke klasifikasi yang mana. Oke, ini bisa di-scan aja kayaknya beberapa di sini yang saya tahu Romi ya kayaknya. Romi ikut juga waktu itu saya pernah ngajar Romi juga sebetulnya. Dia Di hadir Pak, ya, ya Romi ya, masih inget ya Rom? masih Pak. Nah, masih ada Romi. Romi sih ada di grup satunya kayaknya. Kirain saya kamu ikut reguler, ternyata ikut yang kelas ini ya, karyawan ya. Keren Pak, biar luang waktunya buat kerja Pak. Oke. Nah, ini nanti bisa hubungi saya di sini ya, di email kantor saya, BrainGo ID atau di TTS. Nggak bisa dan saya bisa dihubungi di Telegram. Nanti mungkin salah satu dari sini saya minta untuk buatkan grup ya di Telegram. Mungkin Romi kali ya Rom ya. Tolong buat grup nanti invite teman-teman yang lain ya Rom. Baik Pak, Untuk kita koordinasi. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk materi ya. Ini kita mulai kuliah jam setengah 9. Mudah-mudahan belum ada yang ngantuk ya. Baru pulang terawih nih. Nggak ada?
Oke, kalau belum ada, kita akan mulai kuliah kita ya. Sebentar. Saya start presentations dulu. Nggak kelihatan ya? Harus desktop kayaknya. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya? Ya, Kelihatan. kita lanjut supaya nggak terlalu malam ya. Nggak kesiangan sahur. Oke, kita mulai di minggu pertama ya. Mohon maaf, minggu kemarin saya ada halangan hadir, jadi nggak bisa ngisi. Kita mulai di minggu pertama ini. Kita mulai dari komponen penilaian ya. Jadi ini sesuai dengan DPNP yang saya terima sih ya. Jadi ada persensi 15%, tugas praktek ada di 30%, ada UTS dan UAS 25%. Ini komposisi dari nilai yang nanti akan kita kompilasi ya. Jadi di sini ada tugas praktek juga. Tugas prakteknya nanti bisa penggunaan tools ya untuk digital forensics dan juga nanti ada sedikit coding mungkin untuk digital forensics. Nanti ada UTS dan UAS. Kalau di kelas karyawan ini nanti UTS UASnya mungkin ini ya kita pakai take home ya. Kayak gitu ada range waktunya lah. Tentunya beda lah dengan yang reguler. Nah, ini beberapa RPS yang insya Allah nanti akan saya sampaikan ya. Ada beberapa hal di sini. Oh, ini ada dua ya ini. Harusnya ada satu aja nih. Jadi ini sebetulnya jadi satu aja sih. Ini duplicate aja. Nah, awal kita akan di sini, lalu ini minggu kedua dan seterusnya ya. Di sini ada Windows, Mac, Linux Forensic. Mungkin yang saya kebetulan pakai Mac ya. Saya nggak tahu kalau di sini ada yang pakai Mac atau enggak. Mungkin yang Mac ini bisa kita outkan dulu karena agak sulit ya kalau kita mau install Mac di environment selain Mac gitu. Jadi mungkin nanti akan kita fokus di Windows dan Linux Forensics. Nah, nanti ada di Advanced Windows Forensics. Ini karena eh, saat ini banyak yang pakai Windows ya, tidak bisa dipungkiri. Jadi mungkin akan lebih banyak lagi dibahas tentang forensik Windows di sini. Lalu ada programming. Ini kita pakai Python aja di sini ya. Susah juga ya. Python. Nah, jadi nanti silahkan dipelajari basic-basic Python aja sih. Kalau codingan udah banyak ya di luar sana ya. Lalu ada application database forensics, nanti kita masuk ke sini, lalu ada di network, volatile, ada di malware analysis, threat hunting, incident response, ada intrusion dan timeline analysis. Ini RPS yang kira-kira nanti akan kita uh, pelajari di semester ini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oh ya, ada chat nih. Oke, wah udah langsung dibikinin. Oke, thank you Ron. Oke, eh saya lanjut ya. Oke, nah di sini eh dari mulai pengertian ya, digital forensik, the application of computer science and investigate procedure for a legal purpose involving. Jadi ini sebetulnya salah satu implementasi dari computer science ya, atau cabang ilmu dari computer science. Dan di situ ada beberapa prosedur-prosedur investigatif, artinya secara investigasi. Jadi sebetulnya
forensik ini bukan cuma bisa dilakukan di digital ya. Di mana-mana ada forensik, misalkan forensik olah TKP, forensik apalagi balistik misalkan untuk peluru peluru ya. Terus ada forensik apalagi forensik yang untuk mayat gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kita akan fokus di digital forensik. Nah, digital forensik ini akan melakukan analisis dari digital evidence after proper search authority and of custody. Jadi, digital forensik ini akan melakukan analisis terhadap bukti-bukti digital, digital evidence yang memang dikumpulkan secara legal gitu ya, pas secara ilegal. Nah, di situ ada validasi nih, dengan matematik, ada validasi toolsnya, dari repeatability reporting, possible expert presentation. Nah, nanti di akhirnya akan ada presentation nih, ini di persidangan, gitu ya. Kayaknya sekarang udah hampir di mana-mana nih pakai digital forensik. Oh, mungkin ada yang pernah atau ngikutin berita lah ya terkait dengan pemilu yang sekarang gitu ya. Nah, itu juga nanti mungkin akan ada digital forensiknya di situ untuk membuktikan kalau ini misalkan ada data yang berubah nih, tahunnya dari mana diubah dan lain sebagainya. Atau digital forensik yang bukan digital evidence, ingat kasusnya ini kopi sianida. Nah, itu juga menggunakan digital forensik. Evidence digitalnya apa kira-kira untuk yang si kopi sianida? Ada yang bisa bantu jawab di sini? Rekaman CCTV, Pak. Ya, betul. Rekaman CCTV. Terus apa lagi? Bukti chat. Bukti chat. Ada lagi nggak? Sidik jari, Pak. Sidik jari. Oh, kalau sidik jari bukan digital dong maksudnya. Yang digital. Itu aja ya kayaknya. Dari Itu aja sih, Pak. CCTV sama dari apa tadi satu lagi. Dari chat. Ya. Bukti chatting Nah, bukti sama chatting. telepon. Cuma telepon Sama. nggak bisa. Nah, itu. Histori pencarian Google, Pak. Histori pencarian Google. Nah, itu bisa juga. Dia pernah nyari tentang cyanida-cyanida gitu kalau nggak salah. Ya, wah, kalau udah nonton filmnya kelihatan ya. Ada di situ dibahas ya. Oke, nah ini intinya di digital evidence. Dan ini bukti-buktinya juga dikumpulkannya harus sesuai dengan prosedur ya. Artinya memang secara legal gitu. Karena nanti akan dibuktikan di persidangan. Gitu. Sampai di sini kebayang ya. Nah, saya lanjut. Oke, di digital forensik ini dia bisa ngapain aja sih gitu ya. Dia bisa mendeteksi atau menganalisis hampir di semua eh, apa ya platform digital lah ya. Bisa di Mac, bisa di Linux, bisa di Unix atau RAID nih hard disk ya. Optical media di apa CD, magnetic media di tape. Mungkin di sini ada jarang atau belum ada yang tahu gitu ya magnetic tape seperti apa. Banyak kan tahu mungkin smartphone, tablet gitu ya. Oke. Lalu dia juga bisa membuat file listing. Ada timestampnya. Tuh, jadi setiap file yang kita buat, setiap file yang kita hapus, kita modifikasi, ini bisa kelihatan timestampnya. Nah, ini recover deleted data. Ini eh, kerjaan orang-orang di mana nih? Dulu sih di Glodok ya, Mangga 2 ya. Recover deleted data. Sering banget tuh dulu saya pakai jasa buat recover hard disk. Padahal kita punya toolsnya juga sih. Nanti kita bisa pakai di sini. Nanti kita akan coba gimana caranya untuk recover delete data. Lalu partisi yang kehapus misalkan. Lalu data yang diformat. Nah, ini password protected encrypted documents. Gimana caranya kita bisa recover text. Nah, disable buta password. Ada text fragment dari chatroom dan install messaging. Nah, ada file yang belum di-save, tapi di-print atau udah di-scan gitu ya. Nah, ada recover computer internet activity. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh digital forensik gitu ya. Di digital forensik ini kita bisa melakukan salah satunya, contoh-contohnya adalah seperti ini. Tuh, jadi kayak tukang reparasi komputer ya, kembaliin data.
Oke, permasalahannya apa sih? Wah, ini kita lihat ya, ini contoh hard disk yang udah hancur nih, udah meleleh. Oke, ketika kita dapatkan si evidence, komputer yang kita dapatkan ini kan kadang-kadang bukan di present conditions atau di kondisi yang bagus gitu ya. Dia bisa aja kebakar gitu ya, atau waterlog, kerendam, ditembak, jatuh gitu. Atau ini di bulgen, bulgen tuh maksudnya dipukul ya, sengaja dipukul berulang-ulang. Atau dipotong-potong, atau dia antik nih, gitu ya. Teknologinya udah nggak bisa ada lagi nih sekarang di recover gitu ya caranya. Nah, ini permasalahan-permasalahan di digital forensik nih, gitu. Karena kadang-kadang bukti yang kita dapatkan itu bisa jadi nggak bagus gitu, atau mungkin dienkripsi. Gimana cara kita bisa balikin file yang dienkripsi? Tuh, contohnya salah satu itu. Kalau udah dienkripsi agak sulit ya. Kayak misalkan kita mau nyadap WhatsApp, karena dia end to end, dia bakal bisa dibuka hanya di pengirim dan penerima, bahkan jalurnya pun nggak bisa kelihatan, bahkan bisa kebaca. Mungkin salah satu cara lewat tapping operator mungkin ya. Sebelum dikirim ke WhatsApp, bisa di tap dulu. Kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang jadi limitasi nih, jadi penghalang di si uh, digital evidence ya, di digital forensik. Oke, jadi selanjutnya adalah di mana tempat si digital evidence. Oke, bisa di compress, bisa di hide, bisa di delete, bisa ada di free space, ada di password protected, ya, ada encrypted. Nah, ada harus yang di render nih, the information viewable. Jadi harus diakalin gitu ya, supaya bisa dibaca, ya, digital evidence. Ini macam-macam. Atau di memori juga bisa ada di dalam situ ya. Makanya tadi ada satu um, forensik di volatile ya. Artinya ada di memori yang sementara. Ya, nah, ini beberapa uh, histori ya, sejarah dari digital forensik. Nah, mulai di tahun 1970 ada electronic crimes. Nah, ini di financial sector. Ini mulai muncul ya, si elektronik dan transaksi secara elektronik lah ya di 1970 ini. Nah, permasalahannya adalah law enforcement officers didn't know enough about computer to ask the right questions. Jadi dia nggak tahu nih gimana si komputer itu bekerja, terus gimana cara ngambil data-data dari komputer gitu ya, atau terbesar evidence from trial. Jadi bukti-bukti apa aja sih yang bisa kita ambil di komputer gitu di 1970. Nah, ini waktu itu kan masih memang belum ke personal komputer ya, masih di komputer-komputer yang besar gitu. Lalu di 1980 akhirnya ada PC. Dan banyak OS nih bermunculan. Salah satunya 1980 ada IBM, ada lagi ada Macintosh gitu ya. Ada beberapa lagi saya lupa. Lalu di sini ada DOS, Disk Operating System. Nah, ini mulai ada OS nih, si DOS ini. Selain yang OS-OS yang lain tadi ya, ada BOS misalkan. Lalu di sini sudah ada forensic tools, tapi hanya ada di government agencies. Jadi cuma yang punya ya cuma pemerintah aja di tahun 1980. Kayak detektif apa, partikelir gitu ya. Belum punya nih yang kayak gini-gini. Dan belum ada memang resource IT-nya ya. Jadi resource-nya masih sedikit lah. Oke, nah di 1980, mid 1980s, ada namanya X3 Gold. Nah, X3 Gold ini salah satu aplikasi. Di sini bisa tahu file types, lalu bisa mendapatkan deleted files ya. Dan ada Norton Disk Edit, si Norton. Best tool for finding deleted file. Nah, intinya itu ya. Kan si kita mau forensik itu artinya kita mengembalikan file-file yang hilang ya. Contohnya salah satunya.
Jadi kita bisa mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Lalu 1987 ada Mac SE, sebuah Macintosh dengan external display dengan hard disk 60 MB of storage. Nah, ini lumayan banyak waktu itu ya, 60 MB. 1987, saya ingat komputer pertama saya itu sekitar tahun 2000, sorry 2000 apa ya? 2007 kalau nggak salah. Ini hard disknya aja cuma 64 ya kalau nggak salah. Tapi udah giga waktu itu. Ah, sorry, 32 malah. 32 gigabyte. Ini 60 gigabyte. Megabyte, sorry. Nah, ini udah lumayan besar waktu itu. Di tahun 2007 juga 32 giga udah gede banget sih waktu itu. Nah, di 1990 akhirnya beberapa tools digital forensik temukan. Salah satunya dibuat oleh International Association of Computer Investigative Specialists. Nah, sudah ada trainingnya juga di sini. Di IRS juga dia membuat waran program. Ada si expert witness di Macintosh. Ini pakai GUI, First Commercial GUI Software for Digital Forensic. Dibuat oleh ASR Data. Jadi udah mulai banyak kemajuan di tahun 1990. Nah, di tahun 90 juga ini sudah ada si expert witness ini sudah bisa mengembalikan deleted files dan fragment of deleted files. Jadi kalau misalkan ke format ini bisa dikembaliin nih karena dia fragmennya bisa diambil lagi ya. Nah, permasalahan berikutnya adalah hard disknya semakin besar nih. Tuh, apalagi sekarang ya. Bakal kita mau copy, nantinya soalnya kan digital eh, forensik itu kita nggak bisa ngerjain di komputer yang memang jadi evidence, digital evidence. Kita harus copy eh, either itu device-nya atau environment-nya. Jadi kayak kita mau analisis hard disk gitu ya. Hard disk yang dipegang 2 terabyte gitu. Seberapa lama kita bisa copy 2 terabyte ke hard disk yang kita punya gitu atau ke environment yang kita punya. Let's say kita jadiin ISO gitu ya. Itu kan lama banget. Nah, di sini juga sudah mulai banyak nih macam-macam. Ini salah satu yang akan kita pakai toolsnya ini, Forensic Toolkit, FTK, FTK Imager. Ini salah satunya nanti kita pakai untuk melihat gambar-gambar yang sudah dihapus, apakah bisa direcover atau enggak. Ini ada beberapa yang berbayar ya enggak. Nanti di belakang ada beberapa yang open source. Nah, ini yang kita bisa pakai. Sleuthkit, Autopsy, Keeper, Book Extractor. Ini Quality Foundations. Nah, ini kita nanti akan pakai untuk yang di RAM. Gitu ya. Keeper nih untuk si hash-nya dan lain sebagainya. Ini kita bisa pakai nanti akan kita coba gunakan ya di materi-materi berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Masih melek semuanya? Atau udah ada yang Masih, ketiduran? Pak. Aman ya? Ya, Aman. masih semangat ya. Oke, selanjutnya typical investigation phase. Jadi fase-fase di investigasi ada apa aja sih? Ada akuisisi, ada recovery, ada analisis, dan yang terakhir adalah presentasi. Ini adalah fase-fase di digital forensik ya. Di akuisisi. Akuisisi ini ngapain sih sebetulnya? Uh, Analogs to crime scene in the real world. Jadi sebetulnya akan mencari evidence without altering the crime scene. Jadi kita nyari semua bukti-bukti tanpa harus merusak atau memodifikasi gitu ya. Di investigators document as much as possible. Ada maintain chains of custody, artinya dari satu uh, evidence ke evidence yang lain ini bisa ditarik kesimpulannya atau bisa dirunut gitu ya. Ini di acquisitions. Intinya kita ngambil semua data yang ada di crime scene, digital data ya. Oke. Nah, ini cari informasinya beberapa hal nih.
Yang kita bisa cari running process, open socket, memory, storage media. Nah, 1:1 copy of evidence. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, problem di awal. Gimana kalau misalkan 2 terabyte gitu si hard disknya. Ini butuh waktu yang lama banget gitu. If possible, lockup original system in the evidence log. Nah, jadi supaya tidak bisa diubah lagi atau tidak ada kemungkinan dirusak ya, evidence originalnya itu harus ditutup. Kayak misalkan saya pernah ngerjain beberapa kasus, ada satu server yang kena hack gitu ya. Kita mau buat forensik di situ, ya udah server aslinya kita cut networknya dari luar. Akhirnya kita buat satu image nih. Kita buat kopinya. Ya, kita kopinya itu yang nanti akan kita lihat di dalam situ. Oh, kita lihat, kita cari evidence-nya dari lognya misalkan, terus dari apalagi dari prosesnya yang berjalan dan segala macam. Tuh, jadi sistem originalnya harus tetap disimpan ya, karena ini digital, gampang sekali untuk diubah. Beda dengan yang memang bukan digital ya, misalkan kertas dan lain sebagainya itu kan harus banyak effort lah. Kalau digital dibuka atau dihapus aja udah gampang gitu. Kalau kertas sama mau dirobek masih bisa dibalikin lagi. Nah, ini kan harus di maintain. Oke, lalu ada recovery. Nah, setelah ini evidence yang kita ambil ya, di sini ya, misalkan kita buat 1:1 nih, imaging, nah, kita akan lakukan recovery di sini. Extract data from the acquired evidence. Yang tadi saya bilang di awal ya, always work on copies, never the original. Gitu. Apa aja sih yang diambil di recovery ini? Ada data, ada deleted data, dan ada hidden data. Karena mungkin aja di hard disk kita itu ada satu partisi gitu ya, yang di hide. Nah, mungkin disitulah ada beberapa evidence-nya. Oke, nah, lalu ada file system, get files and directory. Di situ kita akan lihat metadata dari file-filenya, permission, timestamp-nya, dan segala macam. Lalu sini kita bisa lihat dari some deleted files yang sudah direcove, ada slack space misalkan di dalam si file system itu. Nah, eh, mungkin ini nggak tahu ya, kalian pernah dengar nggak atau pernah baca nggak? Kalau data yang kita format itu sebetulnya masih ada di situ. Pernah dengar nggak? Pernah Pak. Jadi Ya, kalau data gimana? yang dihapus dari komputer atau di format tuh nggak sepenuhnya terhapus, tapi disimpan dalam blok-blok binary sih Pak, Hmm, di dalam sebuah hard disk. Jadi oke, datanya nggak benar-benar kehapus. Kalau mau benar-benar kehapus ya hard disknya dibakar sih Pak. dibakar nih. Atau di apa? Atau di itu dihancurin pakai larutan asam. Wah, oke, oke, oke. Oke, jadi itu di format ya. Format itu sebetulnya dia nggak benar-benar dihapus, tapi bloknya itu kasih flag. Jadi bloknya benar tadi kata Ali Usman ya, di bloknya itu di flag dan dia bisa ditimpa oleh file yang lain gitu. Jadi selama dia nggak diapa-apain ya sebenarnya dia ada di situ. Kalau itu ngerusak secara tadi ya secara fisikal ya. Ada satu teknik sebetulnya yang memang bisa menghilangkan tuh namanya shredding. Jadi filenya benar-benar kayak kita pakai ini kertas gitu ya. Kertas kalau mau dibuang gitu ya, selain dibakar ada paper shredder. Pernah lihat nggak? Yang kertas, yang dia ada mesin kertas yang buat motong-motong. Nah, itu dipotongnya itu paper shredder. Nah, itu ada namanya shredding, deleting shredding ya. Kalau itu benar-benar dihapus. Nanti mungkin kita akan coba deh. Ada kok banyak banyak toolsnya untuk file shredding. Nanti kita bisa lihat bedanya di mana. Oke ya, nah ini unless block is relocated, this file may be reconstructed. Yang tadi ya, yang tadi Alex Usman juga bilang. Jadi nggak sepenuhnya di delete, tapi memang itu di reserve aja. Kalau ini di flag, ini boleh ditimpa gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, ada slack space. Ini ada unallocated block. Mark block as allocated to full the system. Ini uh, membohongi ya sebetulnya. Ini sebenarnya ada isinya di situ.
unused space at end of files if doesn't end block boundaries, unused space in file system data structures. Jadi betulnya di situ ada isinya, tapi dia bilang sebagai unallocated gitu. Jadi kita bisa recovery di situ di file systemnya. Nah, ada teknik namanya steganografi. Data hidden in other data. Ini contohnya misalkan dulu pernah iseng-iseng saya masukin MP3 di gambar gitu. Jadi kita ngirimnya gambar JPEG tapi di JPEG itu ada MP3-nya atau di JPEG itu kita bisa kasih teks gitu. Pas dibuka ya bisa dibuka gambar gitu, tapi untuk ekstraknya itu bisa pakai tools yang lain. Untuk tools steganografinya ada lagi sendiri. Nah, most common in image but may also used on executable files, metadata, file system, slash space. Biasanya emang banyak di image ya steganografi ini. Jadi kita menyisipkan file lain di gambar. Yang kelihatannya apa ya? Kelihatannya itu aja sih. Nggak make sense gitu ya. Misalkan saya punya satu gambar memes gitu ya. Kalau kita lihat cuma 2 kilobyte nih tiba-tiba jadi 1 megabyte gitu. Padahal si resolusinya jelek gitu ya. Atau gambarnya jelek ke kompres. Itu mungkin di dalam situ ada file lain gitu yang di apa sembunyikan. Oke, encrypted data. Nah, ini yang paling sulit ya. Kalau sudah di encrypt ya kemungkinan susah gitu. Untuk dikembalikan. Apalagi untuk hash ya. Kalau hash dia nggak bisa dikembaliin memang. Tapi hash biasanya juga buat ngecek integritas. Tapi biasanya encrypted data itu punya keys. Kunci untuk ngebuka. Contohnya apa? Misalnya password gitu ya. Passwordnya gimana cara dapatnya ya? Harus ada ini ya. Compelled to reveal the keys by law. Intinya di sini. Kalau secara hukum dia nggak mau ngasih, kalau dia nggak mau ngasih juga ya kita paksa secara hukum. Kalau nggak mau juga ya mau gimana gitu. Intinya locating keys. Gimana caranya untuk ngebuka itu. Mungkin pernah coba untuk enkripsi di hard disk. Biasanya kalau install Windows atau install Linux gitu ya. Nah si hard disk C-nya itu kalau nggak salah suka ada prompting nih. Mau di encrypt atau enggak. Nah, itu salah satu metodenya ya untuk encrypted data itu pakai itu. Untuk keys-nya ya password ya, password yang kita input. Jadi kalau misalkan pindahin hard disk, dibuka di OS yang lain, yang C-nya karena encrypted nggak akan bisa dibuka kecuali kita tahu passwordnya gitu. Ini yang paling sulit sih, encrypted data. Oke, locating hidden on encrypted data is difficult and may even impossible. Nah, ini biasanya pinter banget nih ya kalau ini ya. Dia menyembunyikan encrypted data udah disembunyiin terus di encrypted lagi tuh biasanya pakai berapa software lah ya. Atau komen historis kita bisa pakai misalkan kalau di Linux ketik history nanti dia akan keluar semua misalkan di Mac gitu ya. Di screen sharingnya kelihatan juga kan nih si terminal saya. Oh, ternyata. Contohnya ya kita ketik aja di sini. Nah ini kelihatan misalkan saya history kurang gede. Kan history terus kayak grep apa nih Python. Nah, ini beberapa contoh si Python yang saya coba gitu ya. Nah, ini nih ini dari history. Tuh. Atau dari log juga bisa. File residue. Even a file is completely deleted, it might still have a trace. Nah, ini yang tadi Romi bilang ya. Ada web cache, ada temporary directory, data blocks, ada memory, ada juga misalkan tadi history dari browser gitu ya. Nah, ini ada file residue. Jadi walaupun di delete, ya dia sebenarnya tetap ada di dalam situ. Nah, fase ketiga adalah melakukan analisis. Methodology differs depending on objective of the investigation. Nah, ini kita bisa cari nih contraband material, bisa reconstruct event,
kita rekonstruksi lagi ya, atau kita bisa mencari tahu apakah sistem itu sudah dikompromise atau authorship analysis ini punya siapa sih sebetulnya si file aslinya dan segala macam. Ada contraband material. Ini kita cari locate specific files, database of illegal pictures, stolen properties misalkan ya. Nah, di sini kita bisa tahu nih selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap file apakah dia ilegal ya. Ada foto-foto atau musik atau movies nih. Nah, sering nih misalkan ya. Ayo di sini ada nggak yang nyimpen musik bajakan atau film bajakan download dari mana? Torrent. Nah, ini bisa ketahuan nanti di digital forensik. Oke, untuk locating material ya kita harus tahu ya file system dan OS. Datanya itu bisa di-encrypt, bisa di-hidden, atau bisa di-obfuscate, artinya disamarkan gitu ya. Obfuscation, misleading file suffix, misleading file name, unusual locations. Nah, unusual locations. Ini biasanya yang suka bandel-bandel nih di sini ya. Naruh file di dalamnya ada, naruh folder, di dalamnya ada folder, folder, dan folder. Tuh, recursive folder. Ada di sini yang bikin foldernya banyak, sampai 10, 15 gitu ya, baru dapat filenya. Itu salah satu metode obfuscation. Nah, event reconstructions, jadi kita akan mengumpulkan sistem dan external information, contohnya dari log files, ada file timestamp, ada firewall IDS. Nah, ini untuk mencari tahu nih, timeline of events, misalnya kejadian ini tuh sebetulnya awalnya dari mana sih. Tuh, jadi kita lihat semuanya berdasarkan histori, ada waktunya di situ. Nah, ada time issues ya di dalam situ, granularity of timekeeping. Nah, kesulitannya adalah untuk mengurutkan kejadian nih. Dan di sini juga misalkan ada multiple system, ada different clock, ada clock drift gitu. Ada time zone, nah ini susah juga nih. Ada time zone-nya beda-beda misalkan. Ada yang pakainya US gitu masuk ke situ ya. Atau time zone-nya memang sengaja nggak di set ke time zone di Indonesia, time zone luar negeri. Ini itu beda-beda. Nah, kadang-kadang nyari jarum di tumpukan jerami, needle in the haystack, atau cutting file. Nah, storage capacity ya, ada yang terabyte, ada file yang ada jutaan gitu ya. Atau event reconstruction-nya banyak di sini ya. Ada cuma make time, selalu ada insufficient logging, loggingnya terlalu sedikit. Untuk compromise system, apabila eh, possible gitu, apabila memungkinkan, lakukan komparasi against no good state. Artinya kita akan compare dengan data-data yang memang betul gitu ya. Ada look for user file max, ada open listening network connections, nih, ada Trojan nggak di situ, ada file initial locations nggak di situ. Kita bisa lihat kalau compromise system itu biasanya ada satu eh, proses yang dia berjalan gitu ya di situ ya. Tapi sebetulnya kita nggak install prosesnya di situ. Nah, ada unknown executables. Nah, kalau kita ketemu unknown executables, kita bisa buat sini ya, ada virtual machine, sandbox, dedicated system. Nah, bisa juga untuk disassemble, decompile. Contohnya kalau mau iseng, buka undangan-undangan yang APK. Ada yang pernah coba di sini buka? Yang dari apa? WhatsApp ya. Nah, itu bisa dibuka, kita pakai si sandbox atau virtual machine. Nah, kita bisa pakai virtual environment lah untuk Android-nya. Buat tahu bagaimana si apa namanya si aplikasi tadi ya, virus yang tadi tuh bekerja. Isinya nembak ke API Telegram. Ya, banyak yang kayak gitu ya. Nembak API Telegram ke sana jadi ngirimin data.
yang transaksi di Android kita dikirimin ke Telegram orang. Tuh. Nah, ada authorship analysis di sini. Kita nyari tahu siapa yang buat filenya sih, misalnya buat program, buat email gitu ya. Nah, jadi determining the skill level of author may be important. Kalau misalkan orang yang nggak tahuan, yang nggak bisa diketahui gitu ya, tapi kita bisa tahu level skill dari orang yang buat ini segimana banyak sih. Waktu itu kayaknya ada yang pernah buat deh untuk nge-tracking si surat undangannya itu siapa yang bikin. Sampai ketahuan waktu itu. Satu orang gitu ya, sampai di doxing lah istilahnya ya. Kalau ini orang yang bikin nih. Ada waktu itu di Twitter udah agak lama sih, tahun lalu apa ya. Nanti kalau ada saya coba tampilin. Oke, di fase keempat ini ada presentasi. Nah, ini presentation sini udah ke ranah hukum ya, di persidangan gitu ya. Ada reportnya di situ. Kalau ini jury of CEO di sana ya, di Amerika. Kalau di kita ya berarti kita ngundang kayak di persidangan waktu Kopi Senida lah ya, dibuktiin semuanya. Atau waktu itu ada yang KPK lawan polisi ya kalau nggak salah. Cicak versus buaya. Nah, itu rekamannya semua diperdengarkan di situ. Intinya di dalam persidangan dikeluarkan semua bukti bukti, semua analisis yang telah dilakukan. Oke, itu fase-fase yang biasanya dilakukan di digital forensik gitu ya. Ada 4 fase. Ada pertanyaan? Belum ada? Saya lanjut ya. Nah, ini beberapa skill yang harus kita miliki nih kalau mau jadi si digital forensik ya. Ada technical skill, ada analytical, lalu ada additional skill. Nah, technical skill ini yang ke teknis ya. Jadi kita harus mengerti nih eh, encompass understanding. Jadi kita harus ngerti berbagai macam operating system. Selain itu file system dan storage device. File system misalkan di Linux ada macam-macam ya. Ada BRTFS, ada XT3, XT4, ada apalagi misalnya di Windows ada 43, 4, FAT32, kalau di Apple Journaling System, FPFS, nah itu kita harus mengerti. Lalu kita juga mengerti software ya, software untuk digital forensik. Kalau ini bisa dipelajari lah ya. Contohnya ini beberapa contoh. Kalau ada networking knowledge ya, karena kita bisa aja berhadapan dengan yang tadi untuk rekonstruksi, misalkan rekonstruksi sebuah event yang akan kita cari ya pertama kali pasti di networknya, ya. Untuk firewalls, IDS gitu ya, untuk insiden. Lalu ada digital forensic principles. Nah, ini beberapa eh, principles di digital forensic principles itu apa ya? Bukan prinsip ya, kayak metode mungkin ya. Agak bingung juga sih kalau nerjemahin kadang-kadang. Ada collecting, preserving, analyzing, presenting digital evidence core, admissible minor essential. Jadi yang tadi ya, yang 4 fase tadi itu kita harus mengerti. Oke, nah ini analytical, ada attention to detail. Karena ini forensik ya, kita harus bisa mencari sedetail mungkin ya. Jadi orang-orang yang perfeksionis mungkin ya cocok nih di sini. Ada problem solving and critical thinking. Karena kadang-kadang ada kompleks skenario-nya ya. Yang diekstrak ini harus meaningful information. Jadi dari data-data yang banyak itu nggak mungkin kan kita ekstrak semuanya. Nah, di situ critical thinking kita diuji gitu ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan data yang esensial gitu dari hasil ekstraksi. Lagi reasoning and deduction. Jadi dia bisa menyimpulkan ya, draw conclusion and piecing together. Jadi kayak detektif sih sebetulnya ini ya. Kita di forensik ini main-main sebagai detektif gitu ya, detektif Conan versi digital. Ini analytical and investigational skill. Lalu ada additional skill, communications. Nah, karena kan nanti kita akan
eh, sampai ke persidangan gitu ya. Walaupun kita mungkin akan menjadi saksi, legal knowledge ini harus tahu tentang hukum ya. Dan yang terakhir ada contextual learning karena ini akan terus evolving ya. Artinya akan terus berkembang si digital forensik ini. Jadi kita harus selalu terus memperbaharui pengetahuan. Oke, ini beberapa contoh nih. Ada namanya White Broker. Ini saya nemu di Tokopedia. Harganya eh, 4 atau 7 juta ya, kalau nggak salah ya. Bisa dicek nanti. Namanya White Broker. Bentuknya kayak gini. Ini salah satu contohnya untuk copy dari satu hard disk ke hard disk yang lain gitu ya. Jadi lebih cepat pakai ini daripada kita copy manual. This device ensures forensic copy digital storage is acquired without altering the original evidence. Jadi ini benar-benar dipakai memang untuk forensik. Lalu untuk tools lainnya bisa lihat di sini, option forensics, nah, itu banyak banget, nanti bisa dipelajari. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan? Sebelum saya absen, nggak ada? Tidak, Pak. Oke, sebentar saya absensi dulu ya, saya siapin absennya. Ya, Abdurrahman Hakim ada? Nggak ada? Ali Usman? Halo, Ali Usman? Edi Rasidi? Hadir Pak, Ali Usman. Ali Usman ada? Edi Rasidi? Halo, Edi? Itu Pak, tadi eh, Habibi izin Pak tadi atas nama Habibi, soalnya masuk malam katanya. Oke, nanti suruh kontak saya ya, Habibi ya. Oke oke, baik baik, saya sampaikan ke orangnya yang bersangkutan. Oke, Edi Rasidi ada? Ilham Hamdi Eka Putra? Edi Rasidi hadir, Pak. Oke. Ilham? Ilhan Hamdi nggak ada? Ita Krisnawati? Hadir, Pak. Oke. Kholis Taufikur Rahman? Kholis, ada Kholis? Nggak ada. Mufid? Mufid Triyono? Hadir, Pak. Oke. Honsianus Prayogo? Hadir, Pak. Oke. Romi? Kami Ada ada. Romi? Romi ada. Yunisara? Polis hadir, Pak. Kholis, oke ada. Yunisara nggak ada. Henry Taswin? Nggak ada. Hisam Kurniawan? Hisam nggak ada. Lamdes Simanulang? Lamdes ada Lamdes? Nggak ada. Muhammad Fatrozi? Hadir, Pak. Oke. Oki Alfian? Oke, hadir Pak. Oke ada. Rizky Subagja? Ada Rizky? Rizky Subagja nggak ada. Oke. Toto Wahyudi? Nggak ada juga. Yudi Kurniawan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini.
Insya Allah kita Maaf izin ketemu Pak, lagi minggu depan. Ya, Zulfa belum di absen Pak. Zulfa, sorry. Zulfa kok nggak ada di sini ya? Sebelumnya di reguler Pak, baru pindah semester ini. Oh, namanya belum masuk tapi ini Zulfa ya. Di Mungkin Pak Aziz belum belum ah, ah, ditemukan. mungkin belum ya. Saya tulis dulu di sini. Nanti tolong konfirmasi ke Pak Aziz ya. Absen di saya belum ada namanya Zulfa soalnya. Oke, baik Pak. Oke, eh kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cuma sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terus Terima kasih bersama. Pak.